frekuensi 88,3 MHz. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan sukses selalu ya. Pada malam hari ini kita dengan tayangan ya udara dengan Belsol khusus bagian dari aspek pendidikan ya, dengan topik guru dan kepala sekolah harus berinovasi. Tentunya malam ini kita kedatangan narasumber yang spesial dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun, Bapak Helmi SH MH. Apa kabar Pak pada malam hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat dan penuh baik. Iya, moga-moga sehat dan sukses selalu Pak ya dalam memimpin pendidikan di Kabupaten Sarawangun. Amin. Nah, di sini kami ingin mengajukan pertanyaan sedikit ya Pak. Bahwasanya kita juga mengetahui inovasi tersebut berangkat dari ilmu pengetahuan. Jadi pertanyaan kita, inovasi seperti apa yang diharapkan Pak atau diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sarawangun? Silakan Bapak. Terkait dengan proses inovasi yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarawangun menyangkut untuk kemajuan dunia pendidikan, adalah inovasi dalam berbagai aspek yang dapat dilakukan oleh para kepala sekolah dan para guru. Seperti bahwasanya kita tahu karakter memegang peran yang sangat penting dalam hal ini. Jadi inovasi dalam berkarakter artinya harus bisa berubah untuk memandang maju jauh ke depan lebih baik. Contoh ya, karena sebenarnya karakter ini memang harus dicoba dan diusahakan dalam kedisiplinan para kepala sekolah dan para guru. Ini salah satunya. Yang kami harapkan adalah dari berbagai aspek yang menyangkut dengan kemajuan dunia pendidikan, seperti disiplin, harus ada inovasi, harus bisa membandingkan mana yang terbaik dan yang lebih baik. Kemudian dalam hal penataan lingkungan sekolah, ya, mungkin yang dulunya biasa-biasa saja, kemudian harus dibangun dinding yang baru seperti penataan taman, kemudian fasilitas yang mendukung bagaimana siswa didik itu betul-betul merasa lebih nyaman di sekolah. Itu salah satu. Tentunya dalam hal tersebut suatu strategi ya dalam meningkatkan kenyamanan dalam menimba ilmu pengetahuan ya. Soalnya begini saya tambahkan sedikit ya, bahwa pembelajaran itu adalah hak ya, bukan kewajiban. Nah, jadi bagaimana para pendidik bisa melayani peserta didik dengan baik. Nah, bukan artinya kewajiban harus belajar. Nah, ini belum didudukan lebih dahulu. Kalau kewajiban harus begitu bisa menimbulkan image ya yang sedikit agak menakutkan kan seperti itu. Jadi kita rubah ya sesuai ini, kita melayani itu adalah bukan hak mereka. Jadi kalau kita memiliki hak itu, kita harus melayani, menugaskan kewajiban kita dengan memberikan kepada orang lain. Ini dikiaskan seperti itu. Nah, itu dalam keinginan dari dinas ya. Nah, dalam komunitas sekolah itu sendiri kan terdiri dari guru, dari kepala sekolah, murid, lingkungan, dan juga mungkin dari publik atau komite ya. Bagaimana strategi atau saran dari dinas itu sendiri supaya sekolah itu berjalan sesuai harapan sehingga menimbulkan kenyamanan dalam menimba ilmu pengetahuan gitu Pak? Iya, strategi yang kami lakukan selama ini adalah dengan lebih meningkatkan kontrol atau pengawasan ke lapangan. Artinya
dengan kedatangan kita dalam hal bentuknya mengontrol, membina, kemudian artinya mengarahkan, diharapkan sekolah dapat termotivasi untuk melakukan hal-hal yang menjadi lebih baik. Nah, tadi sudah disampaikan, di situ ada peserta didik, di situ ada lingkungan masyarakat, bahkan di situ ada publik, ya, media, segala macam yang hadir. Ya. Nah, strategi ini yang kami sampaikan bagaimana bisa untuk artinya para kepala sekolah, guru, majelis guru untuk memberikan informasi yang terbaik, ya, kemudian dengan melayani supaya jangan sampai ada miskomunikasi. Nah, ini yang perlu dilakukan. Contoh, kadang ada kesepakatan komite dengan kepala sekolah untuk membangun sesuatu yang menyangkut dengan sarana fasilitas. Nah, ini kan kadang-kadang bias kalau seandainya di lingkungan sekitar atau di kawan-kawan yang bergerak di informasi yang tidak mendapat informasi secara jelas. Nah, tujuannya baik, kemudian sesuai regulasi. Nah, cuma nanti kalau tidak disampaikan informasi secara jelas dan terang, ini bisa menimbulkan problem juga bagi sekolah yang bersangkutan. Nah, ini kita juga mengetahui nih bahwa peran kepala sekolah itu sangat besar sekali ya Pak ya, dalam mendongkrak mutu dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, di sini tentu ada standarnya Pak. Nah, standar dari kepala sekolah itu salah satunya ya kedisiplinan ya. Nah, standar yang bagaimana yang disangat atau dianjurkan, diharapkan atau diterapkan oleh dinas pendidikan gitu. Ya, kalau bicara masalah standar ini kan kalau mengacu kepada PP nomor 57 tahun 2001 ya, tentang standar pendidikan, itu ada beberapa item, ada 8, tapi kita tidak bicara secara formal hal itu ya. Nah, kami kalau bicara secara manual masalah standar untuk meningkatkan disiplin daripada sekolah ini, kami menyampaikan kepada para majelis guru maupun kepala sekolah melalui pembinaan kami, ada yang terukur 1 bulan sekali dengan K3S, kemudian ada juga yang KKS yang untuk SMP-nya, bahkan kami juga langsung face to face ya, yang tidak terencana turun ke sekolah ya. Nah, untuk standar disiplin ini ya, pertama yang harus kami lakukan itu adalah untuk pembenahan internal manajemen sekolah. Itu yang terpenting gitu. Kenapa? Dengan sudah disiplinnya ya, internal di sekolah, baru kita bisa. Nah, ini strategi yang kita sampaikan. Berulang-ulang saya sampaikan. Dari hal sepele, masalah absen, kehadiran kekuatan tim yang hadir hari ini, kemudian masalah standar terkait dengan masalah hari ini kita sedang menghadapi kondisi yang kurang nyaman, masalah COVID. Nah, ini semua hal-hal yang menyangkut dengan disiplin, yang menyangkut dengan struktur kondisi, nah, ini yang harus dilaksanakan. Nah, nanti akan berimbas kepada hal-hal anak harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain-lain terkait dengan situasi ini. Itu salah satu contoh. Artinya kami mengharapkan ya, dalam hal standar disiplin ini adalah itu adalah membenahi keseluruhan internal manajemen di sekolah itu yang terlebih dahulu. Itu lengkap sekali di situ. Ada peran kepala sekolah dan peran daripada guru itu. Nah, di samping standar tadi, tentu adanya kinerja Pak ya, program kerja seperti yang publik kita ketahui juga, itu ada RKS namanya, dan juga ada RKS Pak. Itu seperti rencana kerja sekolah dan rencana anggaran sekolah. Nah, di sini seefektif apakah
program kerja tersebut. Silakan. Nah, terkait dengan program sekolah ya, program kerja kepala sekolah ada RKS, kemudian ada rencana kerja anggaran sekolah, Iya. RKS. Ya. Begini, kita berharap untuk kepala sekolah ya, baru misalnya terpilih, dilantik maupun sekolah yang lama itu membuat rencana kerja ya, sebagai visi misinya itu dituangkan dalam rencana kerja sekolah. Ada yang RKS itu ada yang periode 4 tahun, kemudian yang jangka panjang, kemudian harus membuat juga yang dalam jangka pendeknya 1 tahun. Nah, di situ dituangkan visi dan misi kepala sekolah itu dan rencana sekolahnya. Kemudian terkait dengan rencana kerja dan anggaran itu dituangkan dalam 1 tahun. Nah, jadi apa-apa yang menjadi program kebutuhan yang akan dilakukan sesuai dengan penganggaran itu yang harus dituang dalam RKS itu. Nah, kita masih mengacu kepada regulasi ya. Sampai saat ini program kerja ini ya masih efektif untuk dilakukan karena itu sebagai kisi-kisi dalam hal melaksanakan program ya, untuk mau dibawa kemana sekolah ini. Nah, seperti itu. Ya, di masa pandemi saat ini itu anak-anak harus tetap berprestasi. Iya. Nah, bagaimana strategi yang dianjurkan juga dari Dinas Pendidikan supaya pihak sekolah memanfaatkan fasilitas yang ada agar anak tetap berprestasi walaupun dalam situasi sulit saat ini? Gimana? Iya. Nah, terkait dengan situasi dan kondisi ini, Ya. bahwasanya sesuai dengan regulasi yang ada mengacu kepada SKB Pak Menteri, kemudian Permendagri nomor 37 tahun 2021. Nah, alhamdulillah ya, saat ini kita sudah masuk ke level 2 dan zona kuning. Nah, terkait dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, anak-anak harus berprestasi, nah inilah tugas daripada para kepala sekolah dan guru. Artinya, dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kami melihat bahwasanya walaupun merasa sedikit ada yang kurang ya, dalam hal pelaksanaan, ini kesempatan ya, dalam waktu 50%, kemudian jumlah yang diharapkan ya, karena kita sudah PTM ya, kita sudah PTM, ini lebih dapat untuk meningkatkan kualitas dalam hal penyampaiannya kepada siswa peserta didik. Nah, terkait dengan strategi masing-masing orang ada sebagai pemimpin. Nah, itu tinggal seninya lagi ya, daripada para sekolah dan para guru. Karena masing-masing tentu mempunyai tipe dan karakter yang berbeda. Nah, ini yang harus dijual. Artinya harus diterapkan, harus dilaksanakan oleh mereka yang punya kelebihan untuk itu. Nah, kita tahu bahwa tenaga pendidik ini tidak semua sama tipenya. Nah, karena mereka punya keahliannya masing-masing. Nah, bagaimana bisa artinya mengayomi ya, siswa-siswa peserta didik sekolah itu untuk dapat dengan waktu yang singkat dapat menyerap, kemudian menerima, kemudian juga artinya memahami ya. Yang tak kalah penting adalah memberikan semangat dan motivasi supaya anak-anak tetap berprestasi dan semangat, dan kualitas pendidikan yang tetap menjadi lebih baik. Nah, ini artinya ini berpulang kembali kepada para kepala sekolah, bagaimana dia memanage anak buahnya, dan bagaimana para guru untuk menerapkan seninya masing-masing ya, untuk bisa mengayomi peserta itu merasa lebih nyaman, lebih enak, kemudian lebih dapat untuk bekerjasama dalam menerima mata pelajaran.
di dalam hal proses pembelajaran itu yang paling penting. Supaya prestasi tetap dilakukan, yang tentunya adaptasi terhadap situasi yang sulit saat ini. Itu bagaimana Pak anjuran Bapak terhadap kepala sekolah atau guru? Dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita tetap menganjurkan, menyarankan, memotivasi kepala sekolah dan guru untuk tetap meningkatkan prestasi anak-anak itu dengan cara mereka berlatih, ya. Kemudian setiap prestasi mereka meningkatkan latihan, kemudian dengan rutin, kemudian tetap potensinya menjadi lebih baik. Nah, ini dirasakan ada beberapa hal yang sudah kita capaikan juga dulu, ya. Seperti ada beberapa lomba yang kita berhasil dalam meraih prestasi masa pandemi. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Risa di Kutukasari. Ibu Risa di Kutukasari. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu. Ya. Ini sangat menarik ya perbincangannya yang sudah kita dengar dari tadi. Dan di sini saya selaku orang tua dari anak-anak murid yang mungkin sudah sekolah di bangku SMA dan di bangku SD. Nah, sekarang kan sekarang kita udah di masa pandemi yang mungkin sekarang udah tidak terlalu sebahaya dulu ya Pak ya. Yeah. Nah, tapi kan sekarang masih diberlakukan prokes dan juga pembagian waktu belajar. Terus ada juga shift-shiftnya untuk anak-anak sekolah gitu. Nah, kalau cara pihak dari dinas pendidikan itu menyikapinya gimana, terus apa ada solusi supaya anak kita ini bisa terus bertatap muka sekolahnya, jadi bisa masuk pelajaran. Karena terus terang pihak orang tua kalau harus memantau anak belajar di rumah atau memberi pelajaran di rumah kayak apa kan anak-anak ini kadang nggak masuk, orang tua pun kadang nggak harus memantau anak terus gitu. Jadi kalau bisa ada solusinya gimana supaya anak-anak ini belajar tatap mukanya nggak dibatasi gitu. Iya. Solusi dari pihak sekolah itu apa ada kan kita masih diadakan proses nih di sekolahan, jadi apa ada dari pihak sekolah dan ruang kan kadang ada anak murid yang lupa bawa masker, ada yang lupa cuci tangan atau nggak ada bawa hand sanitizer ya. Itu kan kayak di sekolah-sekolah yang udah ada di luar kota sana mungkin ada bantuan dari pihak sekolah seperti ada dompet kesehatan gitu ya. Itu kalau dari pihak dinas pendidikan Kabupaten Sarawak kira-kira bisa ada nggak sih bantuan kayak gitu supaya anak-anak itu lebih ini ada bantuan dari sekolah gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, yang pertama adalah masalah pembatasan pembelajaran, masalah waktu, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan perusahaan bantuan prokes. Jadi begini Bu, ya, terkait dengan masalah pembatasan waktu ini dapat kami sampaikan bahwasanya tadi sudah disinggung bahwasanya untuk kegiatan proses belajar masa pandemi ini ada dua aturan yang menjadi landasan pokoknya adalah SKB 4 Menteri Pendidikan, Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Kesehatan. Yang kedua adalah terakhir itu adalah Permendagri nomor 37 tahun 2001 tentang masa pandemi. Nah, saat ini ya bahwasannya kami sedang mempersiapkan Bu ya proses pembelajaran untuk 100%. Nah, pertemuan secara tatap muka dengan jumlah lebih banyak daripada yang biasa. Ya, artinya 100% kita mau mulai beralih ke sana karena posisi kita saat ini berdasarkan konfirmasi kami dengan dinas pihak kesehatan sudah di zona kuning, kemudian sudah masuk ke level 2. Artinya kita
betul yang disampaikan tadi, kita sudah mulai mau berbenah nih masuk kepada keadaan normal. Nah, jadi tunggu saja Bu, dalam beberapa hari ke depan ini mungkin ada regulasi pemberitahuan dari kami bahwa mungkin sekolah akan dibuka ya, dengan tidak ada pembahasan waktu. Nah, kami harus berkoordinasi dulu dengan tim gugus kabupaten maupun pihak-pihak terkait dengan persoalan ini. Dengan pertanyaan yang kedua, ya, masalah bantuan prokes. Sebenarnya begini, ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah menginstruksikan kepada sekolah ya untuk mempersiapkan instrumen atau alat yang menyangkut dengan prokes ini, mulai dari yang terkecil masker, kemudian alat mengukur suhu, kemudian hand sanitizer, bahkan juga tempat-tempat pencuci segala macam, cuci tangan segala macam, akan lebih daripada itu. Nah, ini sudah disampaikan kepada sekolah ya, dan sudah ada ketentuan diperbolehkan untuk menyediakan alat itu. Nah, tinggal saat ini bagaimana kepala sekolah itu memanfaatkan kesempatan itu, dan berdasarkan hasil tinjauan survei kami di lapangan, ada kok sekolah-sekolah yang menyiapkan masker, nah menyiapkan hand sanitizer, kemudian menyiapkan alat pengukur suhu dan lain-lain. Nah, jadi artinya ibu jangan khawatir, tinggal saja ibu nanti konfirmasi dengan kami ya, kalau ada sekolah yang tidak menyiapkan itu bisa nanti disampaikan kepada kami, itu kan motivasi untuk menyiapkan alat-alat tersebut. Nah, bagaimana peran dari Dinas Pendidikan itu sendiri meningkatkan mutu pendidikan? Nah, terkait dengan peran Dinas Pendidikan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, yang pertama adalah memotivasi sekolah-sekolah yang melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kurikulumnya. Artinya memotivasi ini kita langsung ya turun ke setiap sekolah dengan membuat tim khusus internal, kemudian ada juga menggerakkan para pengawas ya di sekolah sebagai tombak untuk melakukan controlling dan pembinaan ya, sebagai perpanjangan tangan daripada kepala dinas, dan juga ada koordinator wilayah ya yang untuk mengkomunikasikan itu. Ya, artinya peran dinas ya dari Dinas Pendidikan sendiri, ada tim internal, kemudian ada pengawas jabatan pengawas sekolah, ada koordinator wilayah yang dulu kita bilang UPDD, itu kita gerakkan ya, untuk melaksanakan program sehingga kita harapkan mutu sampai. Yang kedua itu adalah dengan meningkatkan kontrol program pendidikan yang dilaksanakan. Nah, kita tahu bahwasannya bahwa pendidikan ini dalam hal mencapai mutu itu tidak terlepas dari intrik-intrik yang lain. Nah, seperti sekolah harus bersih, ya, kemudian disiplin harus ditingkatkan, kemudian harus ada inovasi. Nah, untuk itu perlu dikontrol program pendidikan dilaksanakan itu. Nah, mungkin untuk para kepala sekolah di Sarawakun tidak asing lagi, saya sudah sampai ke ujung Bukit Berantai situ, Sungai Gelaga, sudah sampai ke Sungai Rotan, apalagi yang di sekitar jalan-jalan lintas Sumatera ini. Saya rasa ini satu trik bagi kami untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, koordinasi. Artinya selama ini mungkin untuk dalam hal pencapaian program mutu kualitas ini perlu informasi yang valid. Nah, yang valid ini contoh dalam hal pembenahan database, data data yang lain, kemudian yang terkait dengan program sekolah itu sendiri yang ada kaitannya dengan dinas pendidikan. Nah, ini kita bantu. Artinya kita sekarang ini ya dalam meminta untuk merubah bentuk layanan di dinas. Nah, kita sudah membuat
dinas itu sekarang sebagai bentuk pelayanan umum bagi para kepala sekolah, guru dan operator untuk berfungsi. Dan kita sudah ada operator khusus yang untuk melayani itu dalam bentuk data, tapi masih dalam bentuk yang sangat terbatas saat ini karena dia memerlukan finansial ya. Tapi metode dan strategi sudah tergambar. Kita sudah membuka pelayanan umum untuk para guru, kepala sekolah dan lain-lain yang menyangkut dengan dunia pendidikan. Nah itu. Nanti sifatnya koordinasi. Iya, koordinasi, peningkatan koordinasi dan informasi yang valid. Nah, karena mohon maaf ya, karena apabila dakodiknya tidak sesuai dengan yang di sekolah, dengan di kementerian maupun yang dengan di dinas, itu kan menjadi hambatan untuk melaksanakan program. Iya. Ya, sepertinya Pak Helmi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarangun, pembicaraan kita cukup menarik ini. Dan kita malam ini sengaja membatasi interaktif ya, supaya kita lebih banyak mendengarkan atau cari penjelasan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarangun, Bapak Helmi SH, MH. Sepertinya Pak, waktu juga yang memisahkan kita. Iya. Namun mungkin di lain waktu dan kesempatan yang sama ya, dengan berkenan hati Bapak, mungkin kita bisa mengundang kembali ya dalam topik yang berbeda tentunya. Iya. Demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten Sarangun.